Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kedua kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Setelah di video yang pertama kemarin kita bahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dan kedudukan serta fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Di video kedua kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu di video yang pertama. Terima kasih sudah mengerjakannya dengan baik, dan nilainya insya Allah sudah saya upload ya di Google Classroom. Oke, selanjutnya mari kita simak video penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Selamat menyimak. Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Pancasila mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Pancasila juga mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita wajib mendukung upaya untuk menjaga, mempertahankan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apa sajakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Ayo kita cermati uraian berikut ini. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Artinya merupakan nilai asli, bukan tiruan. Nilai dasar ini meliputi sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap nilai dasar terus digali dan ditafsirkan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. Jadi, nilai-nilai Pancasila dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terkini. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut dari nilai dasar tersebut. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga demi menjamin kepastian hukum, nilai instrumental ini harus diwujudkan secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, contoh dari nilai instrumental ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah dan termasuk garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi atau perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Jadi artinya nilai praksis ini adalah wujud penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi konkret pada tempat tertentu atau situasi tertentu. Nilai praksis ini ada dalam kenyataan sehari-hari. Caranya yaitu dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila.
Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mungkin juga nilai-nilai objektif pada bangsa lain, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, atau dalam kehidupan keagamaan. Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh bangsa Indonesia telah meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal ini diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua lingkungan kehidupan. Jadi, untuk menanamkan hal tersebut, harus dibiasakan sejak dini kepada anak-anak tentang praktik nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam implementasi Pancasila mengandung 3 tata nilai utama, yaitu yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai 3 tata nilai utama tersebut. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Maknanya adalah Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Aktualisasinya, nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban setiap penyelenggara negara, tidak hanya patuh terhadap aturan hukum, tetapi juga dilandasi adanya pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, kalian tahu nggak ada berapa agama yang ada di Indonesia yang sah menurut undang-undang? Ya, yang jawabannya 6 itu yang benar. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua ada dimensi kultural. Di dalam dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara atau pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah dimensi institusional. Dimensi institusional ini mengandung arti bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai sila persatuan Indonesia, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama dari nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu contohnya adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang beradab. Di dalam nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Kemudian, pemerintahan harus menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
Lalu nilai sila Persatuan Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemerintahan negara di dalam sila Persatuan Indonesia ini harus memuat sifat nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Kemudian nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Kemudian diadakan tindakan bersama. Nah, di sini yang penting yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Dan yang terakhir adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, setelah kalian mencermati penjelasan saya tadi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekarang ada tugas nih. Tugasnya masih tugas kelompok ya. Kelompoknya masih boleh pakai kelompok yang kemarin. Nah, untuk tugas berikut ini, yang pertama lakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian selama 1 minggu. Ketika kalian melakukan pengamatan, perhatikan setiap perilaku yang kalian amati. Catatlah perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berapa banyak yang kalian catat? Ya, sebanyak-banyaknya selama kalian amati selama 1 minggu itu ya. Kemudian berikan opini kalian terhadap sikap masyarakat yang kalian amati tersebut. Sikap yang sesuai dengan Pancasila atau sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian hasil pengamatan kalian diketik. Lalu sertakan nama-nama anggota kelompok ya, jangan lupa. Lalu filenya kirimkan melalui Google Classroom dan paling lambat dikirimkan 10 hari dari jadwal mata pelajaran PPKN atau dari sejak tugas ini kalian terima. Oke, kalau masih belum paham nanti boleh di-chat di Google Classroom-nya ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik ya. Kalau ada yang masih belum paham, boleh bertanya nanti di Google Classroom-nya masing-masing, chat dengan saya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah saya tentukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.